Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ratri Rahayu. Saya adalah dosen dari Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai variabel random, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan berubah acak. Kita ke definisi terlebih dulu. Variabel random adalah fungsi bernilai real yang domainnya adalah ruang sampel S. Definisi di atas juga bisa kita tulis dengan misalkan S, ruang sampel dari percobaan acak, fungsi X. Fungsi itu adalah relasi yang memasangkan setiap domain tepat satu dengan anggota kodomain. Jadi kita bisa tulis fungsinya, fungsi X, dia memasangkan S yang merupakan domain dengan suatu bilangan real, di mana anggotanya S adalah E, dia akan berpasangan dengan bayangannya yaitu XE, atau kita sebut juga dengan X kecil. Nah, ini disebut dengan variabel random. Kumpulan dari variabel random kita sebut dengan ruang dari X. Nah, kita sebut dia himpunan A. Di sini adalah A, himpunan A menyatakan bahwa X sedemikian hingga X sama dengan XE anggota S. Nah, kumpulan dari variabel random ini kita tulis ke dalam suatu himpunan, dia disebut dengan ruang dari X. Kemudian kita ke contoh 1 untuk mempermudah pemahaman mengenai variabel random. Misalkan sebuah uang logam seimbang dilempar sebanyak 3 kali. Maka ruang sampelnya kita bisa tulis S1, S2, S3, sampai S8. Dengan S1 adalah AAA. Nah, di sini adalah angka karena dia kan dilempar sebanyak 3 kali. Maka kejadian-kejadian yang mungkin kita tulis ke dalam S. Nah, S ini kita bisa tuliskan S1 sampai S8. S1-nya angka, S2-nya muncul angka gambar, S3 angka gambar angka, S4 angka gambar, S5 GAA, S6 GAG, S7 GGA, dan S8 GGG atau gambar. Misalkan X menyatakan himpunan S ini atau ruang sampelnya dia berpasangan dengan R diberikan oleh X S1, yaitu banyaknya angka pada S1. Jadi X-nya variabel randomnya menyatakan banyaknya angka yang muncul pada SI ya. Maka X S1 atau banyaknya angka yang muncul pada S1, kita bisa lihat S1 di sini. Angkanya muncul sebanyak 3 kali, berarti kita tulis di sini X S1 sama dengan 3. Kemudian kita bisa lihat juga S2. Lihat S2, dia AAG. Ya, angkanya munculnya sebanyak 2 kali, maka kita nulis X S2 sama dengan 2. Kemudian S3 kita cocokkan ke atas, S3 angkanya muncul sebanyak 2 kali, maka kita tulis X S3 sama dengan 2. Dan seterusnya, kita lihat angkanya muncul berapa kali, kita bisa tulis. Nah, yang S8 GGG karena di sini tidak ada angka yang muncul, kita tulis X S8 sama dengan 0. Kemudian kita bisa merangkumnya hasil dari variabel random dari S1 sampai S8, kita masukkan ke dalam ruang X, kita sebut dia A tadi ya. Ada 0, 1, 2, dan 3. Ini dari mana? Dari sini. 0, kemudian 1. Meskipun satunya sebanyak 3 kali, kita cukup tulis 1 kali. Kemudian ada 2 dan ada 3. Kemudian kita ke contoh,
ini kita juga bisa menuliskannya ke dalam sebuah diagram. Diagramnya kita pasangkan S1 ya, S1 dengan angka 3. Nah, di sini adalah domainnya. Domainnya tadi kan ruang sampel. Kemudian R-nya ya. R-nya kita menuliskan dia adalah ruang dari X ya. Ini ruang dari X. Jadi variabel random yang mungkin S1 berpasangan dengan 3 ini. S1 berpasangan dengan 3. Kemudian S2 berpasangan dengan 2. Nah, kita buat diagram panahnya seperti ini. Oke, kita bisa ke contoh kedua. Suatu percobaan melempar dadu sebanyak 2 kali. Jika X menyatakan jumlah dadu yang muncul pada pelemparan pertama dan kedua, maka untuk setiap S, anggota S, kita bisa tuliskan. Jadi kalau dadu dilempar sebanyak 2 kali, maka pada pelemparan pertama bisa muncul mata dadu 1, pelemparan yang kedua muncul mata dadu 1. Nah, X-nya menyatakan jumlah mata dadu yang muncul pada pelemparan 1 dan 2. Nah, ini dijumlah 1 ditambah 1. Nah, hasilnya 2. Kemudian bisa mata dadu pertama muncul 2, mata dadu kedua bisa muncul 1. Nah, dijumlah sama dengan 3. Kemudian dan seterusnya ya hingga 6,1. Nah, ini jumlahnya 7. Ini artinya mata dadu pertama muncul angka 6, mata dadu kedua muncul angka 1, jumlahnya 7. Nah, dan seterusnya dengan cara yang sama diperoleh X variabel random dengan ruang X adalah A. Dia diperoleh anggotanya yaitu 2, 3, 4, dan seterusnya hingga 12. Diperoleh dari mana? Dari sini. 2, 3, 4, nanti ada 5. Ini nanti ada sebanyak 33 anggota ruang sampel kalau mau dituliskan semuanya. Nah, kemudian kita ke definisi variabel random discrete dan variabel random continue. Kita ke variabel random discrete terlebih dulu. Jika ruang sampel mengandung titik berhingga banyaknya atau deretan yang banyaknya sama dengan banyaknya bilangan bulat, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel discrete. Dan variabel random yang didefinisikan pada ruang sampel tersebut adalah variabel random discrete. Variabel random discrete menggambarkan data cacah, seperti contohnya barang yang rusak, banyaknya karyawan yang bolos. Atau kita tadi pada contoh 1 yaitu melempar mata uang, melempar uang logam atau melempar dadu, itu dia termasuk ke dalam variabel random discrete. Kemudian kita ke variabel random continue ya. Bedanya apa sih dengan variabel random discrete? Kalau discrete tadi adalah banyaknya bilangan bulat, jadi bisa dicacah satu persatu. Nah, kalau variabel random continue, dia seperti banyaknya titik pada sepotong garis. Nah, jadi banyaknya titik itu tidak berhingga banyaknya atau sangat banyak, maka ruang sampel yang seperti itu disebut ruang sampel yang continue, sehingga variabel random pada ruang sampel tersebut disebut variabel random continue. Dalam kebanyakan persoalan praktis, variabel continue menyatakan data yang diukur, seperti tinggi badan, berat badan, temperatur, jarak, jangka hidup. Jadi bedanya kalau dengan yang cacah itu bisa dicacah satu persatu. Misalkan banyaknya orang itu kan dicacah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau yang continue itu datanya diukur. Ya, diukur kan seperti tinggi, berat itu kan diukur. Berikutnya, harga-harga variabel random adalah suatu kejadian yang ditentukan oleh suatu hasil atau beberapa hasil yang mungkin dari suatu percobaan.
tadi misalkan pada contoh 1, sebuah uang logam dilempar 3 kali. Lalu, X-nya menyatakan banyaknya angka yang muncul. Kita bisa menuliskan XS1 sama dengan 3. Artinya, dia adalah kejadian munculnya 3 angka. Nah, karena dia dilempar 3 kali, X-nya menyatakan angka, berarti angkanya muncul sebanyak 3. Ya, 3 angka. Kemudian, contoh lagi, XS8 sama dengan 0. Nah, kalau kita tidak mengetahui ini, kita bisa mengartikan bahwa XS8 sama dengan 0. Artinya, 0 itu adalah kejadian tidak ada angka yang muncul. Karena X kan menyatakan banyaknya angka yang muncul. Kalau 0 berarti kan dia tidak muncul. Kemudian kita juga bisa menghitung peluang nilai suatu variabel random dengan menghubungkannya dengan peluang kejadian yang berpadanan dengan nilai variabel random tersebut. Misalkan, PXS1 sama dengan 3. Kita bisa tulis ya sama dengan peluang kejadian munculnya angka 3 kali. Nah, tadi ya, ini ya. Ini sepadan ya tadi. XS1 kejadian munculnya angka 3 angka. Berarti kita nulisnya seperti ini. PAAA sama dengan 1/8. Karena kenapa kok 1/8? Karena munculnya angka sebanyak 3 kali ada sebanyak 1 kali. Kemudian 8 adalah banyaknya anggota banyaknya titik sampel dari ruang sampel tersebut. Kemudian kita bisa tulis ya, XS1 sama dengan 3, atau kita langsung tulis X sama dengan 3, sehingga peluang X sama dengan 3 adalah 1/8. Nah, tadi pada contoh 1 ya, X-nya atau variabel acaknya adalah yang mungkin adalah 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita bisa menuliskan tadi kejadiannya, X-nya sama dengan 0. Banyaknya angka yang muncul 0, berarti tidak ada angka yang muncul. Kejadiannya adalah munculnya gambar. Nah, dia peluangnya sebanyak 1/8. P ini adalah simbol dari peluang ya. Kemudian PX sama dengan 1. Ketika X-nya sama dengan 1 atau angkanya muncul sebanyak 1, maka kejadiannya adalah AGG, GAG, GGA. Nah, dia ada sebanyak 3 kali nih. 3 kali berarti peluangnya adalah 3/8. Ya, bisa ya. Kemudian X sama dengan 2 atau munculnya angka sebanyak 2 kali, maka kejadiannya yaitu AAG, AGA, GAA. Peluangnya 3/8. Kemudian X sama dengan 3 atau munculnya angka sebanyak 3 kali, maka kejadiannya adalah AAA. Munculnya angka. Maka peluangnya adalah 1/8. Kita ke contoh yang kedua. Suatu percobaan melempar dadu 2 kali. X-nya menyatakan jumlah dadu yang muncul pada pelemparan pertama dan kedua. Ini sama dengan contoh sebelumnya tadi ya. Nah, kita bisa menuliskan tadi X yang mungkin adalah 1, 2, 3, sampai 12 tadi. Nah, ketika X sama dengan 0, X sama dengan 1, maka X kan jumlah mata dadu yang muncul. X sama dengan 1, dia merupakan himpunan kosong, jadi tidak mungkin dadu dilempar 2 kali, jumlah mata dadu yang muncul itu 1, itu kan tidak ada kejadiannya, maka peluangnya 0. Kemudian X sama dengan 2, berarti kejadian yang mungkin yaitu mata dadu pertama 1, mata dadu kedua 1. Ya, ini kalau dijumlah sama dengan 2, maka peluangnya 1/36. Kemudian X sama dengan 3. Nih, mata dadu pertama 1, mata dadu kedua 2. Ini kalau dijumlah 3. Kemudian kejadian 2,1, mata dadu pertama 2, mata dadu kedua 1.
1,2 dan 2,1 di sini artinya berbeda. Ya, kejadiannya berbeda. Ini di jumlah ya, ada sebanyak 2 kejadian, maka 2 per 36. 36 ini dari banyaknya anggota atau titik sampel pada S. Dan seterusnya sehingga diperoleh sampai X sama dengan 12. Ya. Hasilnya kita bisa tulis ke dalam sebuah tabel. Ya, kita buatkan tabel. Di sini ada X. X adalah variabel randomnya. Variabel randomnya kita tuliskan mulainya adalah 2. Kenapa kok 2 tidak 1? Karena 1 hasilnya 0. Jadi kita tidak perlu tulis ya. X-nya mulai 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 12. Kemudian kita pasangkan 2 dengan 1 per 36. 2, 1 per 36. Nah, ini Px sama dengan X. Nah, ini Px2, 1 per 36. Px sama dengan 3, 2 per 36. Dan seterusnya kita tuliskan semuanya ke sini. Kemudian untuk mengeceknya, kita bisa cek, kita jumlahkan semua peluang-peluang di sini ya. Hasilnya nanti sama dengan 1. Nah, kalau lebih dari atau kurang dari 1, maka perhitungan yang kalian lakukan di atasnya ini masih kurang tepat. Jadi perlu diteliti lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai variabel random. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di komen di bawah ya. Kalau kalian suka videonya, kalian juga bisa like, dan yang belum subscribe, saya harapkan juga bisa subscribe. Thank you sudah menyaksikan penjelasan saya tentang variabel random. Ikuti video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.